mengucap syukur karena pada pagi hari ini, minggu hari ini, kita boleh merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Terkhusus pada minggu ini kita boleh belajar, kita boleh bertatap muka walau lewat online. Baik anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita sekolah minggu tunas muda pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa anak-anak. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga kami, Engkau senantiasa melindungi kami. Pada pagi ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, yaitu sekolah minggu tunas muda. Berkati kegiatan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan kegiatan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat ya pelajaran minggu yang lalu tentang pelajaran 10? Anak-anak masih ingat? Ayo, siapa yang ingat? Kalau minggu kemarin kita belajar tentang seorang murid dari Paulus yang bernama siapa anak-anak? Bernama Timotius. Bagaimana dia menjalankan perintah, bagaimana dia melayani Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari seorang Timotius. Yang pertama, kita boleh belajar tentang teladan dari seorang guru, yaitu bernama Paulus. Timotius mengambil teladan yang baik dari seorang Paulus untuk kemudian bisa diberitakan kepada semua orang bahwa teladan yang baik tentu akan menghasilkan perbuatan yang baik. Kemudian Timotius melewati perjalanan yang penuh penderitaan dan juga penganiayaan. Tetapi Timotius tidak mengeluh. Timotius tidak bersungut-sungut. Dengan senang hati dia melakukannya. Kemudian yang ketiga, yaitu Timotius tetap tinggal dalam kebenaran. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam melayani orang, dia tetap tinggal dalam kebenaran. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab juga. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eri, Ibu ingin menyapa anak-anak dulu. Selamat pagi Ano, selamat pagi Andini, Karel, Evan, Vito, kemudian Evan, dan juga Ibu Eri. Selamat pagi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, baik, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Kita akan mendengarkan dan juga mengikutinya. Satu buah lagu, Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Mari anak-anak, kita menyanyikan bersama-sama. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh iya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita persiapkan Alkitab kita, pena kita, dan juga buku agar nanti kita bisa bersama-sama menulis ataupun ringkasan untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa anak-anak,
Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita akan sama-sama lihat video berikut ini ya. Mari kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu. Pilih ya, Mama minta tolong antar makanan ke tetangga sebelah ya. Ya, Ma. Nah adik-adik, sekarang kita bandingkan kisah Tikikus dengan cerita video yang ada di depan tadi ya. Contoh anak yang tidak mendengarkan pengajaran, contoh anak yang tidak bertanggung jawab. Mengapa? Karena makanannya dicemil, malahan untuk tetangganya makanan dicemil ya. Mestinya sudah sampai ke tetangganya, malah begitu sampai ke tetangganya makanan sudah habis dimakan sendiri ya. Itu adalah dia tidak melakukan pesan yang mestinya dia sampaikan kepada orang lain ya. Dia memakan sendiri makanan itu. Mestinya pesan itu sampai, akhirnya pesan itu tidak sampai. Begitu ya. Nah, teladan Tikikus ya, perbandingannya, dia sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya ya. Dia mau menyampaikan pesan ya dari Paulus ya. Lalu sekalipun dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh ya, tetapi tidak menutup kemungkinan dia untuk mungkin menghadapi berbagai rintangan, tetapi dia melakukan tugas itu dengan baik dan berhasil luar biasa. Ini perbandingan. Tikikus tidak mengeluh, Tikikus bertanggung jawab melakukan tugasnya. Para murid berhasil mendengar pesan dari surat Paulus tersebut, sehingga akhirnya apa? Paulus dengan terus terang, dengan jujur mengatakan bahwa Tikikus adalah pribadi yang hebat, seperti itu ya. Nah, di dalam pemuritan adalah pemberian tugas yang diberikan oleh seorang guru kepada murid. Itu hal yang biasa. Guru memberikan tugas kepada murid itu hal yang biasa. Biasanya guru itu pada waktu memberikan tugas kepada murid, dia akan melihat potensi masing-masing anak. Sehingga kalau guru itu memberikan tugas kepada kita, kepada adik-adik sekalian, guru itu sudah mengukur apakah anak-anakku ini mampu atau tidak melakukan tugasnya dengan baik. Itu sudah diukur. Nah, kalau guru itu memberikan tugas kepada muridnya, itu artinya guru itu percaya kepada murid-muridnya, ya. Jadi, untuk adik-adikku sekalian, ya, baik di rumah, ya, baik di gereja maupun di sekolah minggu, ibu berharap, ya, apabila adik-adik sekalian diminta untuk melakukan sesuatu, karena kita sudah belajar tentang tokoh Tikikus ya, kita menjadi ingat kalau kita disuruh, kita harus seperti apa? Ya, kita harus segera melakukan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh, tidak dengan bersungut-sungut. Kita harus happy ya, dan melakukannya dengan segera, tidak ditunda-tunda. Dan menyampaikan pesannya itu secara benar ya. Karena apa? Kita mendengar perintah itu dengan baik, sehingga pada waktu kita menyampaikan pesan itu atau melakukan tugas tersebut, kita tentunya juga bisa melakukannya dengan baik pula ya. Nah, mulai sekarang adik-adikku, apabila di rumah, di gereja, dalam ibadah ya, maupun pada waktu berkegiatan apapun juga, dan juga pada waktu di sekolah minggu, adik-adik diminta untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, melakukan tugas tersebut dengan senang hati, dengan segera, dan tidak bersungut-sungut, dan mendengarkan perintah itu dengan baik, supaya pesan itu nantinya juga bisa dilakukan dengan baik pula. Itu janji kita ya. Nah, sekarang kita tentunya
tidak lupa untuk membaca ayat hafalan kita. Ya, dari mana ayat hafalan kita? Ya, mari kita akan sama-sama baca ayat hafalan kita yang nantinya akan kita hafalkan juga ya di rumah, dari Yesaya 6 ayat yang ke-8. Ya. Mari kita akan sama-sama ayat hafalan kita Yesaya 6 ayat yang ke-8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saut aku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Ya, sekali lagi kita baca, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saut aku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Nah, sekarang di akhir pertemuan kita, Ibu minta masing-masing untuk mengambil komitmen. Setelah belajar Tikikus dalam hati secara langsung, kita akan lakukan sesuatu nanti ya. Ambil komitmen untuk diri kita masing-masing. Ya, itu tugas kita adalah mengambil komitmen untuk melakukan tugas ataupun pengajaran seperti tokoh Tikikus gitu ya. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita sudah dengar, sudah kita pelajari dengan baik, kita dengarkan dengan baik-baik tadi, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, terlebih di dalam kita bergereja. Nanti kita akan melihat dalam kegiatan sekolah minggu, tidak ada yang kalau diperintahkan malu Bu Eri, ya gitu ya. Nah, sebelumnya seperti biasa kita sudah diberkati Tuhan ya. Oleh karena itu, marilah kita akan sama-sama persembahkan sebagian dari berkat Tuhan untuk persembahan. Seperti biasa, masukkan ke dalam botol atau dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya akan kita sama-sama bawa ke gereja pada waktu kita akan bertemu secara langsung di gereja. Begitu ya? Oke. Nah, saatnya kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Marilah Bu Eri bimbing dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, boleh pagi hari ini kami belajar dari tokoh Tikikus yang mampu melakukan pembelajaran dengan baik, melakukan tugas yang diberikan dengan baik, mau mendengarkan pengajaran dengan baik, sehingga menjadi anak yang setia dalam kehidupannya dan mampu menjadi murid yang hebat sehingga diakui oleh Paulus. Kami mau Tuhan seperti tokoh Tikikus tersebut, biarkanlah Engkau yang akan membimbing kami, menyertai dalam kehidupan kami sehingga kami mempunyai satu komitmen yang luar biasa dalam kehidupan kami bergereja. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya ke tangan-Mu. Biarkanlah kami dapat bertemu kembali dalam kegiatan sekolah minggu di minggu berikutnya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu adik-adikku sekalian di minggu besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye.